Miss Marvel episode 5 mungkin jadi episode yang paling pendek rasanya ya buat ditonton. Tapi di episode ini justru menjawab misteri yang ada di sepanjang series ini dengan cara yang mind-blowing. Walaupun agak ikut-ikut konsepnya Harry Potter and the Prisoner of Azkaban dan ditunjukkan time travel di sini. Nah, ini justru bikin pertanyaan baru. Bagaimana konsep time travel di sini sepertinya berbeda dengan konsep time travel yang kita lihat di Avengers Endgame. Bakal gue jelaskan di video kali ini, so nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Miss Marvel episode 5 kali ini dibuka dengan title card Marvel Studios yang muncul dengan iringan lagu India Tu Mera Chand dari film Dilagi. Dimana series ini juga dibuka dengan sebuah film dokumenter yang menceritakan peristiwa sejarah India yang merdeka di tanggal 15 Agustus 1947 dari pemerintah Inggris. Dimana saat India merdeka, Jawaharlal Nehru, pemimpin dari kelompok ANC yang berusaha membuat negara kesatuan India, akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri India pertama. 5 tahun sebelumnya juga menjadi base dari episode ini, dimana di tahun 1942 juga jadi tahun dimana kelompok Aisyah berhasil menemukan gelang sakti yang bakal mereka pakai untuk kembali ke Nur Dimension. Tapi rencana ini ketunda karena kepungan dari tentara Inggris. Di episode ini salah satu tentara Inggris berhasil mengejar Aisyah yang kabur membawa gelang sakti itu. Sebelum akhirnya Aisyah membunuh tentara itu dengan melemparkan pisau ke arahnya. Opening dari series ini juga disambung dengan title card series Miss Marvel yang menunjukkan tulisan Miss Marvel dalam berbagai huruf seperti Latin di bendera Inggris yang sobek, terus Hindi, Punjabi, Gujarati, Arab dan juga Urdu dengan background image yang merepresentasikan cerita dari episode ini seperti kejadian partition, pertemuan Aisyah dan suaminya, dan perpisahan Kamala dengan Red Dagger. Pertemuan Aisyah dengan suaminya Hasan dimulai ketika Aisyah melihat Hasan berpidato untuk mengajak warga desanya ikut gerakan Quit India pimpinan Mahatma Gandhi, yang akhirnya aksi ini dibubarin sama tentara Inggris. Nah, pertemuan Aisyah dengan Hasan ini terjadi di pekarangan kebun bunganya Hasan, di mana Aisyah ketiduran di salah satu pohonnya Hasan. Hasan menawarkan untuk tinggal di rumahnya dan Aisyah pun mau. Hasan menawarkan makanan, mengobrol, menanyakan nama dan juga asal dari Aisyah. Dalam proses ngobrolnya ini, Hasan mengutip puisi favoritnya yang jadi pegangan dari Aisyah dan juga jadi mantra untuk gelang Kamala. Saat jiwa berbaring di rumputan, dunia terlalu penuh untuk dibicarakan. Yang kamu cari akan mencarimu. Aisyah. What you seek is seeking you. Nah, ini adalah puisi yang dibuat sama seorang penyair asli dalam sejarah yang bernama Jalal Al-Din Muhammad Rumi, atau bisa dikenal sebagai Rumi, yang merupakan seorang ulama dan penyair dari bangsa Persia di abad ke-13. Nah, kata-kata what you seek is seeking you ini menjadi kata-kata yang selalu dipegang sama Aisyah dan digunakan sebagai mantra untuk gelang saktinya. Yang kita tahu gelang ini dipakai sama Kamala di masa depan dan juga ada transkrip Urdunya yang secara otomatis tertulis di gelangnya ini karena Aisyah. Hingga akhirnya mereka diceritakan menikah dan Aisyah hamil dan punya anak, Sana, naninya Kamala. Nah, permasalahan dimulai. Sana dan Hasan mulai menjadi susah karena konflik antar kelompok Islam dan Hindu di India. Hasan mendapatkan perlakuan rasis yang berakibat bunganya jadi tidak laku hanya karena agamanya. Mereka susah membeli kebutuhan pokok sampai yang paling parah diusir dari rumahnya dan tanahnya sendiri. Nah, di malam yang sama, Najma yang bertahun-tahun mencari Aisyah akhirnya mengetahui tempat persembunyiannya. Dimana sejak mereka menemukan gelang itu di Kuil Ten Rings, Aisyah tidak menepati janjinya kepada Najma untuk menggunakan gelang itu sebagai cara untuk pulang ke Nur Dimension. Aisyah malah kabur dan bersembunyi dari Najma dan clandestine. Aisyah sepertinya memang sengaja menghindar atau tahu kalau mereka tidak bisa pulang dengan menggunakan gelang itu. Karena intinya, Najma, Aisyah, dan clandestine ini diusir dari Nur Dimension, bukan keluar sendiri atau nyasar ke bumi. Mereka diusir. Dan tentunya Nur Dimension seperti punya defense system untuk orang-orang yang diusir dari sana, supaya mereka tidak bisa kembali lagi ke dimensi itu. Mungkin kalau mereka keluar sendiri, mereka bisa kembali lagi. Sayangnya mereka diusir dengan alasan yang memang belum diketahui nih alasannya. Nah, Aisyah lalu kabur bersama Hasan menggunakan alasan yang sama, di mana keluarga muslim di India harus segera meninggalkan India dan pergi ke Pakistan. Nah, karena Hasan curiga, Aisyah akhirnya mereveal siapa dirinya dengan menunjukkan gelang saktinya dan mengeluarkan energi magis. Dan Aisyah yang sepertinya sudah tahu kalau dia akan mendapatkan masalah dari kejaran Najma, lalu memberikan gelangnya ini ke Sana dan membuat Hasan berjanji untuk menyelamatkan Sana dan memastikan Sana naik ke kereta malam itu. Ini dilakukan supaya Najma tidak bisa menemukan gelang ini.
India, Najma mengetahui pengkhianatan Aisyah dan membunuhnya di stasiun kereta. Ini dilakukan karena kecewa atas pengkhianatan Aisyah dan memilih untuk mencari gelang itu sendiri dibanding percaya sama Aisyah. Najma akan melakukan apapun supaya dia bisa pulang ke Nur Dimension. Sana tanpa sengaja terpisah dengan Ami dan abunya, dan saat mendengar teriakan Sana, Aisyah yang sekarat menggunakan sisa tenaganya untuk terhubung dengan gelang itu dan menggunakan kekuatannya untuk ngesumon pemegang gelangnya di masa depan supaya pemegang gelang ini bisa membantunya menyelamatkan Sana, dan terjadilah time travel di sini yang membuktikan teori gue sebelumnya. So how does this time travel works? Gimana caranya si time travel ini terjadi? Ini menjelaskan salah satu fitur kekuatan dari gelang ini, di mana gelang ini memiliki konektivitas dan terhubung dengan masa depan dan mungkin dengan masa lalu. Karena basically memang gelang ini satu, baik di masa lalu, masa kini ataupun masa depan. Jadi dengan menggunakan kekuatan Nur yang ada di dalam gelang ini bisa melacak dalam alur waktu itu sendiri. Dia bisa mengetahui siapa pemegangnya di masa depan, dan hebatnya bisa memanggil gelang ini ke masa sekarang. Aisyah awalnya mengira kalau Sana di masa depan yang bakal datang, tapi ternyata bukan. Yang artinya di sini Aisyah berpikir mungkin suatu saat Sana akan mengaktifkan gelang ini dan menjadi penggunanya berikutnya. Nyatanya Sana tidak pernah menggunakan kekuatan dari gelang ini, dan ternyata Kamala lah yang datang karena dialah yang menjadi pengguna gelang ini. Artinya Sana tidak pernah mengeksplor tentang gelangnya seperti yang dilakukan Kamala. Sepertinya Sana malah tidak pernah menggunakan gelang ini, dan ini karena ayahnya Sana yang mungkin melarang karena resikonya yang akan dialami oleh si Sana ini cukup besar dan bisa diincar oleh orang-orang yang juga mengincar Aisyah waktu itu. Ini juga dijelaskan di episode kemarin di mana Sana bilang ke Kamala kalau terakhir kali gelang ini dipakai, gelang ini menyelamatkan Sana, dan itu terjadi di malam partition, di momen ketika Sana diselamatkan oleh pengguna gelang ini, aka Kamala. Ini menjelaskan kalau Sana tidak pernah menggunakan kekuatan gelang ini, meskipun Sana juga punya konektivitas dengan gelang ini. Nah, ketika Aisyah memanggil pengguna gelang ini aktif dan mencari celah di jejak waktu kapanpun di masa depan untuk menarik penggunanya. Dan celah itu aktif ketika gelangnya Kamala ini berinteraksi dengan Najma, yang terjadi pertama kali di hari pernikahan kakaknya Kamala. Cuma di situ energi gelangnya ini tidak cukup kuat untuk membawa Kamala ke masa lalu. Tapi justru di poin itulah energi gelang ini menemukan jejak penggunanya di masa depan yang juga connect dengan Sana. Makanya di malam pernikahan itu bukan cuma Kamala yang mendapatkan vision tentang kereta, tapi juga naninya, Sana. Karena walaupun Sana tidak menggunakan gelangnya, dia adalah pemilik gelangnya yang juga pernah menggunakan gelang ini. Dan makanya di poin itu Sana langsung bisa mengerti maksud dari vision yang dia lihat dan meminta Kamala untuk datang ke Karachi untuk mendapatkan koneksi yang lebih dekat dengan masa lalu Aisyah. Nah, sepertinya di poin itu juga Sana sudah tahu dan bahkan jauh sebelumnya kalau Kamala yang menyelamatkan dirinya waktu kecil. Dan karena dia tahu, dia lalu mengirim gelangnya ke Kamala in the first place supaya Kamala bisa menemui jalan takdirnya sebagai penyelamat si Sana kecil. Cuma Sana tidak bisa memberikan banyak informasi ke Kamala, dan Kamala yang harus menemukan caranya sendiri untuk sampai ke titik itu. Makanya di episode 2 ketika Kamala meminta penjelasan ke naninya tentang gelang ini, naninya nggak mau memberikan informasi apa-apa. Dia bahkan menghindar dan bilang I talk too much, karena dia tidak boleh memberikan terlalu banyak informasi dan tetap membiarkan Kamala untuk menemukan takdirnya sendiri. Nah, ini juga jadi alasan kenapa naninya sayang banget sama Kamala. Dari ingatannya aja pasti dia udah bisa tahu kalau emang Kamala yang menyelamatkannya waktu kecil. Apalagi naninya ini suka berteori, dan yang terjadi di episode 5 ini adalah teori naninya ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sebenarnya gelang ini bisa bekerja untuk time travel? Di sini kita di-reveal kalau ternyata Aisyah adalah orang yang membuat Kamala bertime travel ke malam partition. So, apa yang terjadi? Ini sepertinya ada hubungannya dengan fakta kalau Aisyah dan Kamala adalah user dari gelang ini, di mana pemakai dari gelang ini somehow punya ability untuk connect satu sama lain, baik secara raga maupun pikiran mereka. Nah, meskipun mereka saling connect, tapi ini masih belum dijelaskan bagaimana Kamala bisa berpindah dengan gelang ini. So, gelang ini punya kekuatan untuk memanipulasi cahaya. So, karena mereka punya kekuatan cahaya, mereka bisa menggunakan cahaya untuk menobrak batas waktu. Atau kalau kita koneksikan dengan clue dari Ant-Man di episode sebelumnya, ini mungkin punya hubungan dengan Ant-Man, which is Quantum Realm. Gelang Kamala dan Aisyah ini bisa jadi adalah Quantum Band, yang di sini mungkin diadaptasi sebagai device yang bisa memanipulasi alam kuantum. Di mana kuantum seperti yang kita tahu di Endgame digunakan oleh para Avengers untuk bisa bertime travel ke masa lalu dengan bantuan pim particle dan space time GPS buatan Tony Stark.
So itu artinya gelang Kamala di sini bisa digunakan untuk memanipulasi energi kuantum, yang salah satu penggunaannya adalah untuk membuat portal dan jalur untuk bertime travel, sehingga pada akhirnya Aisyah bisa menggunakannya untuk mensummon Kamala dari masa depan. Dan yang terjadi di sini ini mirip seperti plot cerita dari film Harry Potter in the Prisoner of Azkaban saat Harry bertime travel ke masa lalu untuk nolongin Sirius Black dari Dementor. Nah, di sini Kamala juga melakukan hal yang sama dengan nolongin neneknya saat dia masih kecil untuk balik lagi ke dalam kereta bertemu dengan ayahnya. Nah, ketika Kamala membantu Sana, dia menggunakan pijakan yang dia buat dari gelangnya, dan pecahan pijakannya ini mengarahkan Sana ke abunya. Pecahan pijakan inilah yang dibilang Sana sebagai Trail of Star, dan pecahan ini tercipta karena imajinasi dan keinginan Kamala untuk membantu Sana bertemu ayahnya, yang secara otomatis membuat Heartlight ini sebagai penuntun arah. Nah, time travel yang terjadi di sini sebenarnya bisa dibilang konsepnya berbeda dengan time travel yang dilakukan di Endgame, dimana di sini terjadi semacam bootstrap paradox, dimana yang dilakukan Kamala di masa lalu ternyata mempengaruhi masa depan. Sedangkan di Endgame ini konsepnya berbeda. Nah, yang dilakukan di masa lalu akan membentuk timeline baru yang berbeda dengan timeline yang seharusnya, dan tidak akan mempengaruhi masa depan yang sudah terjadi. Nah, gue bakal ngejelasin ini lebih detail, dan ini bisa dibilang juga sama sebenarnya. Pertama, kita sudah melihat semua yang terjadi di masa depan. Dunia di mana Kamala hidup di MCU ini adalah masa depan. Nah, yang kita lihat di sini adalah result atau hasil masa depan dari peristiwa penyelamatan Sana oleh Kamala di masa lalu. So, bisa saja kita berasumsi kalau di titik waktu partition itu ada kejadian di mana Aisyah tidak mensummon Kamala dan tidak terjadi penyelamatannya Sana. Timeline itu pecah dan berjalan berbeda dengan yang kita lihat di series ini. Sedangkan timeline di mana Kamala menyelamatkan Sana menghasilkan timeline yang kita lihat ini. Timeline di mana Kamala yang kita tonton dari episode 1. Nah, ini menjawab kalau tidak ada konsep waktu yang dilanggar dari yang dijelaskan di Endgame. Karena timeline ini terjadi itu karena Kamala menyelamatkan Sana yang pecah timelinenya di malam kejadian di partition itu. Nah, kalau terjadi pecahnya timeline, harusnya TVA bertindak dong. Kan Kamala bikin alternate timeline. Nah, kita harus ingat kalau posisi TVA atau Time Variance Authority sekarang berantakan, dan si penjaga Secret Timeline, He Who Remains ini sudah mati. Artinya tidak akan terjadi penindakan terhadap timeline yang pecah di sini karena TVA sudah jadi kacau. Tidak ada lagi istilah Secret Timeline. Dan rentetan akibat dari matinya He Who Remains dan kacaunya TVA juga sebenarnya berakibat banyak dari cerita yang sudah kita tonton setelah series Loki. Misalnya Spider-Man No Way Home, adanya penjahat dan Spider-Man dari universe lain yang masuk ke MCU, itu terjadi karena He Who Remains sudah mati dan Secret Timeline sudah tidak lagi dijaga. Lalu Doctor Strange yang bisa pindah-pindah universe bareng America Chavez di Multiverse of Madness juga terjadi karena Secret Timeline tidak lagi di-lock dan dijaga sama He Who Remains. Artinya Secret Timeline di MCU sudah tidak ada dan sudah tidak lurus lagi. Tetapi belokan-belokan alur yang kita tonton di MCU ini sebagai main timeline, ini tetap digariskan sebagai jalur waktu utama. Meskipun seberjalannya waktu terjadi banyak pecahnya timeline yang mungkin kita nggak tahu, tetapi cerita yang kita lihat ini merupakan cerita dari timeline utama yang bakal kita kenal sebagai Earth 616. Meskipun di dalam perjalanannya terjadi banyak perpecahan timeline, tetapi alur yang kita tonton ini merupakan alur utama yang tidak dianggap secret tapi menjadi main timeline yang terjadi di MCU. Nah, time travel yang dilakukan Avengers di Endgame juga sebenarnya punya indikasi pecahnya timeline. Tapi TVA yang masih eksis di waktu itu menganggap kalau aksi yang dilakukan Avengers ini adalah pengecualian karena memang sudah seharusnya terjadi. Makanya TVA tidak melakukan penindakan kepada para Avengers yang mungkin di beberapa titik sudah membuat pecahnya timeline baru yang kita nggak tahu, tetapi dikecualikan sama TVA. So, yang dilakukan Kamala di sini anggap saja juga sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi, karena justru yang kita tonton ini adalah hasil dari pecahnya timeline yang dilakukan Aisyah dan Kamala di masa lalu di malam partition itu. Nah, karena misinya sudah selesai, gelang sakti ini membawa Kamala balik ke timeline asalnya, tepat setelah Najma menusuk gelangnya. Jadi, di timeline originnya ini, Kamala dilihat tidak pergi kemana-mana karena kembali ke detik yang sama saat dia pergi, yang membuat orang-orang tidak ada yang ngeh kalau dia baru saja melakukan time travel. Nah, ternyata aftermath aktifnya gelang ini membuat The Veil, batas antara dunia manusia dan Nur Dimension, malah terbuka. Nah, anak buah Najma kemudian mencoba untuk masuk ke portal The Veil ini, tapi sayangnya cahaya The Veil malah membunuh dia dengan merubah tubuhnya menjadi kristal yang kemudian hancur.
Nah, cara mereka mati ini persis dengan proses kukun yang terjadi ketika seseorang yang terpapar gas sterigenesis, di mana hanya orang atau alien yang punya gen inhuman sajalah yang bisa keluar dari proses kukun ini tanpa mati. Setelah Kamala menyeramahi Najma soal Kamran, Najma akhirnya memutuskan untuk membantu Kamala untuk menutup The Veil, di mana satu-satunya cara untuk bisa melakukan itu adalah dengan masuk ke The Veil seperti yang dilakukan anak buahnya, yang tentunya akan membuat dia mati. So, seperti yang gue jelaskan tadi, karena Najma dan Clandestine ini diusir, mereka tentunya tidak bisa kembali lagi. Dan The Veil sepertinya punya semacam mekanisme tertentu nih yang mencegah Nur Dimension untuk memakan dunia manusia, dimana ini berlaku untuk kedua dimensi, baik di Nur Dimension atau dimensi manusia, dimana masing-masing penghuni dimensi ini tidak bisa seenaknya berpindah-pindah antar dua dimensi, karena ini akan berpotensi untuk merubah tatanan keseimbangan dari dunia manusia dan juga dunia Nur Dimension. Nah, alasan lain kenapa The Veil bisa pada akhirnya membuat mereka terbunuh mungkin karena The Veil hanya dibuka dengan satu gelang saja. Di episode 3 mereka udah diwanti-wanti nih kalau mereka butuh 2 gelang sakti untuk membawa mereka pulang dengan aman. Nah, karena mereka cuma menggunakan 1 gelang, The Veil pada akhirnya terbuka dengan tidak stabil. Dan pada akhirnya energi dari The Veil ini membuat Clandestine mati saat mereka mencoba masuk ke Nur Dimension ini. Nah, sebelum Najma mati, dia sempat mengucapkan nama anaknya Kamran. Dan di saat yang bersamaan, esensi Nur yang berwarna biru di dalam tubuhnya Najma terlihat keluar dan masuk ke dalam tubuhnya Kamran. Setelah mendapatkan energi ini, Kamran akhirnya mendapatkan kekuatan baru, di mana di sini dia punya kekuatan untuk memanipulasi nur atau cahaya yang keluar dari tubuhnya, mirip-mirip kayak kekuatannya Kamala. So, seperti halnya Kamala, di sini alasan Kamran bisa punya kekuatan untuk memanipulasi cahaya adalah hubungannya dengan gen manusia dan Nur Dimension, di mana gen Nur Dimension adalah source utama dari kekuatan Kamran, sementara gen manusianya membantu Kamran untuk terhubung dengan materi yang ada di bumi, sehingga dia bisa memproyeksikan kekuatan Nur keluar dari dalam tubuh manusianya. So, kalau kita lihat dari tampilannya ini mirip dengan tampilan kekuatan bioluminescence yang dimiliki Kamran di komiknya, yang bisa membuat kulitnya Kamran ini menjadi kristal biru dan mampu mengeluarkan energi ledakan seperti Gambit. Mirip lah seperti yang terjadi di sini ini. Nah, Karim dan Kamala akhirnya berpisah, di mana Karim harus pergi ke markas Red Dagger untuk memberitahu apa yang terjadi, yang di sini sepertinya termasuk kematiannya Walid. Di komiknya, Karim diceritakan berpartisipasi dalam student exchange program yang masuk ke sekolahnya Kamala di New Jersey. Nah, selama di sana Karim tinggal bersama keluarga Kamala dan belajar untuk mendapatkan sertifikat bahasa asing untuk penerimaan di kampusnya. Dia juga melanjutkan aksi vigilantenya sebagai Red Dagger dan teaming up sama Kamala untuk menghadapi ancaman kejahatan di New Jersey. So, it's possible kalau nantinya Karim bakal teaming up lagi dengan Kamala di New Jersey di cerita live action berikutnya. Nah, sebelum pisah, Karim ngasih shell Red Dagger-nya ke Kamala, di mana shell ini nantinya bakal digunakan Kamala untuk menjadi pelengkap dari kostumnya. Dan bukan cuma itu, kita juga ditis dengan ornamen lain dari kostum Kamala, yaitu logo kostumnya yang di sini diperlihatkan dari kalung Kamala yang hancur, di mana kalung itu hanya tersisa huruf Arab K. Dan inisial inilah yang nantinya dia taruh di kostumnya, melengkapi topeng superhero yang sebelumnya udah dikasih sama Bruno. Nah, di New Jersey, Kamran yang ditinggal sama ibunya akhirnya terpaksa meminta bantuan ke Bruno untuk menyembunyikannya karena dia yang menjadi buronan di audisi. Nah, nggak lama setelah itu, drone di audisi kemudian terlihat mengintai Kamran dari luar, yang somehow di sini drone di audisi bisa melacak keberadaannya Kamran. Dan ini sepertinya ada hubungannya dengan security kamera yang terlihat saat scene Kamran bertemu Bruno di dalam gang, di mana dari kamera itu di audisi bisa menemukan keberadaannya Kamran. Di film Avengers, S.H.I.E.L.D. sendiri diketahui punya teknologi bernama facial recognition software yang mereka gunakan untuk melacak Loki dengan bantuan security kamera. So, di audisi bisa jadi punya teknologi ini yang di sini mereka gunakan untuk melacak orang yang sedang mereka cari. Nah, Kamran sendiri spontan menggunakan kekuatan barunya untuk menyerang drone di audisi. Dan drone ini ngebalas dengan menembak misil yang langsung menghancurkan Circle Q, toko tempat Bruno bekerja. So, what's next di episode finale minggu depan? Nah, karena sekarang Clandestine udah nggak ada, Kamala sepertinya bakal menghadapi organisasi di audisi di bawah pimpinan Agent Sadie Deaver yang sepanjang episode ini mengincar Kamala dan mukanya nyebelin. Dan Kamala harus melindungi Kamran juga dari di audisi yang juga mengincar dia. Dan episode finale nanti juga jadi momen debutnya Kamala untuk beraksi dengan kostum superhero Miss Marvel-nya, yang mungkin di episode ini akan di-tease dengan post-credit scene yang akan memberikan kita petunjuk soal kelanjutan cerita dari Kamala sebagai Miss Marvel di film The Marvels. So, walaupun makin kesini makin minim clue-nya, gue masih berharap kalau Kamala bakal menjadi Inhumans atau disebut dengan istilah itu.
Bayangkan, di episode terakhir nanti kita bakal melihat Medusa dan Lockjaw dari Earth 838 yang bakal menyeberang ke Universe 616 ini untuk mencari Wanda yang ngebunuh Black Bolt di universe-nya. Dia ketemu Kamala dan ngenalin Kamala sebagai Inhumans, tapi Kamala nggak kenal Medusa. Dan Medusa akhirnya menceritakan bahkan mengubah Kamala menjadi Inhuman dengan proses terigenesis. So thank you udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat atau teori lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa support kita dengan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian. Dan juga cari kita di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe untuk konten-konten lainnya. Dan juga jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video, gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.